Rahimakumullah, pertanyaan pertama, apa hukumnya kumpul-kumpul membaca Al-Quran? Termasuk membaca Quran, maksudnya Yasin di rumah ahli musibah. Karena ada yang mengatakan haram perbuatan tersebut. Hukum asal berkumpul membaca Quran bersama itu hukumnya sunnah, Bapak Ibu. Hukum asalnya ya, membaca Quran berkumpul itu sunnah. Baik, saya baca beberapa keterangan terkait dengan ini, yakni dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim maksud saya, bukan di Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, tidaklah berkumpul sekelompok orang. Yang berkumpulnya ini fi baitin, di salah satu rumah, min buyutillahi ta'ala, dari rumah-rumah Allah, berarti di masjid. Ini menyebutkan salah satu di antara, yakni berkumpul di masjid ya, atau di rumah kita. Yatsluna kitab Allah, yang mereka itu berkumpul dalam rangka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Membacanya bukan sendiri, membacanya bersama-sama. Kemudian yang berikutnya, wayatadarasunahu, lalu mereka saling bertadarus. Tadarus itu apa? Mengkaji, mempelajari. Kalau tadarus bahasa kita itu simaan ya Pak, giliran baca Quran nyimak, itu tadarus bahasa kita. Tadarus itu mengkaji sebetulnya ya, mengkaji Al-Quran. Tapi bisa juga lah disebut dengan simaan seperti cara kita. Bainahum, di antara mereka semua, saling mentadarus, ngederes bahasa kitanya ya, ngederes di antara mereka semua. Illa nazalat alaihimus sakinatu, kecuali pasti. Jadi kalimat di awalnya kan mengapa ada isbat? Karena di awal ada majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul sekelompok orang. Jadi karena kalimat awalnya tidaklah berkumpul, kecuali pasti. Nah, ada illa di sana. Kecuali pasti nazarat alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka ketentraman, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, lalu dicurahkan kepada mereka rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan mereka dikerumuni oleh malaikat-malaikatnya Allah. Jadi kalau ada orang yasinan, Bapak Ibu, yasinan itu cara nyebutnya ya. Kalau Al-Baqarah ya Al-Baqarahan lah. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahmanan. Kalau yasinan, kalau yasin yasinan. Kalau Al-Fatihah Al-Fatihahan. Kalau kato katoan. Masa kato enggak katoan, kan begitu ya. Jadi itu tambahan saja menunjukkan aktivitas kita. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan mereka yang berkumpul di sana disebut satu persatu oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah. Jadi Sahih Muslim nomor hadis 2074. Tapi mereka masih ngeles Pak kalau hadisnya cuman gitu doang. Mengapa mereka ngeles? Yaitu kan dalil baca Quran saja, tidak ada sangkut pautnya dengan mendoakan orang mati, nggak ada sangkut pautnya sama tahlilan. Ini saya bacakan penjelasannya dalam kitab fikih sunnah. Di sini dikatakan bahwasanya 6 perkara yang bermanfaat bagi mayit. Judul babnya begini, al-a'malul lati tanfa'ul mayyit. Kita ulang kalimat judul babnya. Al-a'malul lati tunfa'ul mayyit. Amal-amal yang bermanfaat untuk orang yang sudah mati. Amal-amal yang bermanfaat untuk orang yang sudah mati. 1, doa dan istighfar. 2, sedekah. Ada orang hidup mengerjakannya, nyampe buat orang yang sudah mati. 3, as-saum, puasa. 4, al-hajj, menghajikan orang mati.
5 as-shalah, mengerjakan salat, bukan salat jenazah, salat biasa yang dihadiahkan buat orang yang sudah mati. Pernah nggak Bapak Ibu mengamalkannya? Nah, kalau Ustaz Aliuddin pernah, sering malah. Karena ngapa? Sanad keilmuan orang-orang Jaseng itu jelas Bapak Ibu. Jadi biasa mengamalkan. Tapi ada yang nggak biasa mengamalkan sholat hadiah namanya ya, untuk orang yang sudah wafat meninggal dunia itu. Ini bunyi hadisnya begini. Inna minal birri ba'dal maut, sesungguhnya termasuk berbakti kepada orang tua setelah kedua orang tua mati, antusalliya lahuma ma'a sholatika, engkau kerjakan salat untuk kedua orang tuamu, pahala salatmu bersama salatmu, wa antasuma lahuma ma'a siyamika, dan engkau kerjakan puasa untuk kedua orang tuamu, pahalanya bersama puasamu. Ini hadisnya hadis sahih. Baik, kemudian yang keenam itu qiraatul Quran, berkumpul membaca Quran yang pahalanya buat orang mati. Ini lebih spesifik untuk tahlilan ya. Wa hadza ra'al jumhur min ahli sunnah. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau orang menyelisih pendapat ini berarti dia menyelisih ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada yang berpendapat baca Quran buat orang mati itu nggak nyampe, nggak perlu, berarti dia menyelisihi madhab ahlu sunnah wal jamaah, dan dia tidak boleh mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Nah, terkait dengan ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya al mayyitu yasilu ilahi kullu syai'in minal khair, mayit itu sampai segala kebaikan yang dikirim kepadanya. Jadi mayit itu sampai segala kebaikan yang dikerjakan oleh orang hidup yang dikirimkan kepadanya. Wali annal muslimina yajtami'una fi kulli misrin wa yaqra'un, dan sesungguhnya orang-orang muslim, kalimatnya sesungguhnya orang-orang muslim yajtami'un, yang mereka semua itu berkumpul fi kulli misrin, di setiap negeri, di berbagai macam daerah, di berbagai macam penjuru negeri, wa yaqra'un, yang mereka itu berkumpulnya membaca Al-Qur'an, wa yuhduna limautahum, lalu dihadiahkan pahala baca Qur'annya untuk orang yang sudah mati. Ini jelas betul kalimatnya kan? Dihadiahkan bacaan Qur'annya untuk orang yang sudah mati min ghairi nakir, tanpa ada yang mengingkari. Zaman dulu nggak ada Pak yang ngomong bid'ah itu. Baca Quran buat orang mati itu. Zaman sekarang aja orang kepinteran semua. Ini kan jelas sekali tanpa ada yang mengingkari. Fakana ijma'an, yang demikian itu sudah menjadi ijma'. Ijma'nya ahlul ilmi. Ahlul ilmi itu siapa? Para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bisa dirujuk dalam kitab Fikih Sunnah halaman 396 di jilid yang pertama. Baik, ini pertanyaan pertama yang kita jawab. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, apa hukumnya membaca Quran di kuburan? Jawabin amal-amalan kita ini. Biar nggak kata saya, kita langsung ngerujuk dulu. Baca Quran di kubur. Jadi begini, dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Bapak Ibu, di jilid yang keempat, halaman 238, pada nomor hadis 3052 disebutkan bahwasanya diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dia berkata qala, bahwasanya di antara para sahabat Nabi mendirikan tenda. Jadi khiba'ahu, ada sahabat Nabi mendirikan tenda ala qabrin, di atas kuburan. Jadi mendirikan tenda di atas kuburan, wa huwa la yahsabu annahu qabrun. Hanya saja sahabat yang mendirikan tenda di atas kubur ini enggak nyangka sebelumnya, tidak memperhitungkan, la yahsabu. Berarti tak nyangka, tidak ngira bahwasanya dia mendirikan tenda itu di atas kuburan. Jadi dia dirikan tenda di kuburan, lalu dia, apa gunanya dia mendirikan tenda? Biar panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan, dia membaca Al-Quran di sana.
baca Quran di atas kuburan tersebut. Kemudian yang berikutnya, faida qabru insanin yaqra'u suratal mulki. Ketika dia sudah tahu kalau itu kuburan seorang manusia, yaqra'u suratal mulki. Lalu dia membaca surah Al-Mulk. Dia membaca surah Al-Mulk hatta khotamaha, sampai khatam, sampai selesai. Kemudian fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mendatangi Nabi. Fa'atan nabiyya, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, darabtu khibai wa ana la uhsabu annahu qabrun. Aku mendirikan tenda, tapi aku nggak nyangka sebelumnya kalau itu kuburan. Aku membaca Quran di sana. Fa idza fihi insanun, ketika aku menyadari di bawah tanah itu ada manusia, kuburan maksudnya, yaqra'u suratal mulki. Aku membaca surah Al-Mulk hatta khatamaha, sampai selesai. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiyal mani'ah, bacaan Qur'anmu di kuburan itu al-mani'ah, sebagai penghalang, atau bahasa lainnya hiyal munjiyah, sebagai penyelamat, tunjihi min adzabil qabri, menyelamatkan si ahli kubur dari azab kubur. Subhanallah. Itu hebatnya baca Quran di kubur, Bapak Ibu. Ini hadis tercantum dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, nomor hadis 3052. Nah, orang yang mengatakan baca Quran di kubur bid'ah, nggak punya dalil, nggak punya nasnya. Nah, kita punya dalil untuk membaca Al-Quran di perkuburan. Jadi lanjutkan saja, nggak ada yang salah itu. Baik, kemudian yang berikutnya,